Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen UMKM akan mereview jurnal mengenai e-commerce. Jurnal yang pertama dengan judul Pemanfaatan Teknologi E-commerce dalam Proses Bisnis dari jurnal Equilibria, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan Batam dengan link artikel sebagai berikut. Dengan volume 1, nomor 1, halaman 95 sampai 108. Tahun 2014 dengan penulis Edwin Agung Wibowo. Reviewer terdiri dari Anissa Afiati, Ayu Trianadia, Elok Triinka, Erdianto Kartika Wilanjaya, dan Fernanda Putra Ramadan yang direview pada tanggal 3 November 2021. Saya, Ayu Trianadia, akan mereview mengenai tujuan penelitian, subjek penelitian, dan juga metode penelitian. Nah, tujuan dari penelitian jurnal yang pertama ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan teknologi e-commerce dalam proses bisnis. Nah, subjek penelitian ini adalah teknologi e-commerce. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis dan mengacu pada data-data atau referensi jurnal lainnya. Nah, untuk jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Strategi e-Business untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif dari Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia dengan studi kasus Troper Elektronik Yogyakarta dengan jurnal Buana Informatika dengan link artikel sebagai berikut. Dengan volume 8, nomor 4, halaman 201 sampai 211 tahun 2017 dengan penulis yang pertama Yunatan Drihandarko, yang kedua Timothy Rian Suryanto, yang ketiga Vindra Kartika Sari Dewi, yang keempat Edi Julianto. Dengan reviewer Anissa Afiati, Ayu Trianadia, Elok Triinka, Erdianto Kartika Wilanjaya, dan Fernanda Putra Ramadan yang direview pada tanggal 3 November 2021. Saya, Ayu Trianadia, akan mereview tujuan, subjek, dan juga metode penelitian dari jurnal kedua ini. Nah, tujuan dari jurnal kedua ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi e-business dari UMKM. Nah, subjeknya yaitu UMKM Troper Elektronik di Yogyakarta. Dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis dan mengacu pada data. Perkenalkan, nama saya Anissa Afiati yang akan menyampaikan hasil penelitian review jurnal yang pertama. Yang pertama, manfaat penggunaan e-commerce dalam dunia bisnis. Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan memperlihatkan bahwa e-commerce dapat memberikan manfaat, diantaranya mendapatkan pelanggan baru, menarik konsumen agar tetap bertahan, meningkatkan mutu layanan, dan melayani konsumen tanpa batas waktu. Yang kedua, faktor keberhasilan e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama ada selection and value, yaitu faktor pilihan dan nilai yang meliputi pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua, performance and service, yaitu faktor kinerja dan pelayanan yang meliputi navigasi, proses belanja, dan pembelian serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Yang ketiga, look and feel, yaitu faktor tampilan dan rasa yang meliputi pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik. Yang keempat, advertising and incentive, yaitu faktor iklan dan insentif yang meliputi web dan promosi, email bersasaran, serta penawaran khusus termasuk iklan berbagai situs afiliasi. Yang kelima, personal attention, yaitu faktor perhatian personal yang meliputi halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasi, iklan web, dan pemberitahuan email serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Yang keenam, community relationship, yaitu faktor hubungan dengan komunitas yang meliputi komunitas virtual para pelanggan, pemasok,
perwakilan perusahaan, dan lain-lain melalui newsgroup, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. Yang ketujuh, security and reliability, yaitu faktor keamanan dan keandalan yang meliputi keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, privacy and keamanan website. Situs e-commerce harus memberikan rasa percaya dan akses yang aman untuk berbagai pihak dalam transaksi e-commerce. Misalnya dengan adanya kata kunci inskripsi, sertifikasi, atau tanda tangan digital. Kemudian ada otorisasi akses yang hanya ke bagian tertentu saja, sehingga hanya para pelanggan yang terdaftar saja yang dapat mengakses informasi dan aplikasi yang ada. Pengendalian akses dan keamanan ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya situs e-commerce dari berbagai ancaman seperti peretas atau hacker, pencurian password atau nomor kartu kredit, atau menghindari kegagalan sistem. Selanjutnya, review artikel jurnal yang kedua. Pertama, implementasi strategi e-bisnis berdasarkan dimensi Virtual Information Space. Pengimplementasian teknologi CRM pada web e-commerce Troper Elektronik Yogyakarta sebagai bentuk penerapan strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VIS diwujudkan dalam bentuk operasional CRM. Web e-commerce yang dibangun memiliki fungsi mengizinkan konsumen untuk melihat berbagai produk dari Troper Elektronik dan melakukan transaksi di sana. Yang kedua, implementasi strategi e-bisnis berdasarkan dimensi Virtual Communication Space. Pengimplementasian web e-commerce untuk Troper Elektronik, data dan informasi mengenai produk ditampilkan menggunakan 3 media, yaitu dalam bentuk teks untuk menampilkan spesifikasi dari produk, dalam gambar untuk menyampaikan tampilan produk secara visual, dan dalam bentuk video audio dikarenakan produk yang dijual oleh Troper Elektronik berupa produk alat musik, dan selain itu konsumen juga perlu mendapatkan informasi mengenai kinerja dari produk tersebut dalam bentuk audio. Yang ketiga, implementasi strategi e-bisnis berdasarkan dimensi Virtual Distribution Space. Pembangunan web e-commerce ini diterapkan dalam bentuk penawaran produk alternatif yang berasosiasi dengan produk yang sedang dilihat oleh konsumen. Pada setiap detail produk yang dilihat oleh konsumen, sistem secara otomatis akan menampilkan produk-produk lainnya yang berasosiasi dengan produk tersebut. Asosiasi antar produk tersebut diperoleh dari hasil query terhadap data kombinasi sebuah produk dengan produk lainnya yang terdapat pada data transaksi yang dilakukan oleh konsumen lain sebelumnya. Yang keempat, implementasi strategi e-bisnis berdasarkan dimensi Virtual Transaction Space. Payment ontologi yang pertama, web e-commerce yang dikembangkan untuk UMKM Troper Elektronik mencoba untuk mengimplementasikan strategi tersebut dengan menyesuaikan kondisi dari Troper Elektronik sendiri. Nantinya konsumen bisa memeriksa status pesanannya pada halaman histori transaksi. Elemen payment ontologi yang kedua yaitu payment security. Pada pihak Troper Elektronik harus menjamin bahwa semua data transaksi yang diterima tidak disebarkan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Perkenalkan, nama saya Lautrinka dari kelompok 5 Ekonomi Syariah. Kekuatan penelitian yang pertama yaitu kemampuan mengimplementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk dengan menggunakan e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat sehingga hal ini akan menjadi lebih efisien. Kemudian, kekuatan penelitian pada UMKM Troper Elektronik Yogyakarta terletak pada penggunaan model strategi e-bisnis
yang diusulkan oleh Rai Singhani dan kawan-kawan pada tahun 2007 yang diadopsi dari model ICTP untuk menerapkan strategi e-business dalam bentuk pembangunan web e-commerce dan pemanfaatan sosial media untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari UMKM tersebut. Dengan memanfaatkan sosial media ini dapat membantu UMKM properti elektronik dalam mengembangkan usahanya dan diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dari UMKM ini. Perkenalkan, nama saya Ergiato Kartika Wilanjaya dari kelompok 5 akan menyampaikan beberapa kelemahan dari penelitian jurnal 1 dan 2. Kelemahan dari jurnal 1 adalah penggunaan e-commerce dalam dunia bisnis adalah para pelanggan tidak mudah percaya karena mereka takut adanya pembajak informasi pribadi atau hacker, dan tidak semua pelaku usaha atau bisnis dapat memahami teknologi dan fitur yang berkembang dengan pesat. Lalu, kelemahan penelitian yang kedua adalah penerapan strategi e-bisnis menggunakan beberapa model strategi dengan rumus-rumus yang tergolong rumit untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan elektronik komersial atau e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan elektronik e-commerce ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Di suatu tempat. Dengan adanya hal itu dikatakan di kota besar di Indonesia telah banyak tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop atau notebook dengan personal digital assessment atau PDA dengan menggunakan teknologi Wi-Fi. Penerapan strategi e-business tidak dapat diimplementasikan begitu saja tanpa memperhatikan strategi bisnis dan kondisi dari sebuah unit usaha, terutama untuk UMKM. Oleh sebab itu, para pelaku UMKM perlu untuk memastikan bahwa strategi e-business yang mereka pilih tepat dan bisa meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Dengan tersedianya sebuah model atau kerangka kerja yang pilih tepat dan bisa meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Dengan tersedianya sebuah model atau kerangka kerja yang mampu mengevaluasi dan menuntut penyusunan strategi e-business, peluang UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan proses dari usaha mereka menjadi lebih besar. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil dibangunnya sebuah web e-commerce yang memiliki fitur yang dikembangkan berdasarkan model ICTP yang didukung dengan pemanfaatan sosial media untuk membantu UMKM elektrik dalam mengembangkan usahanya dan diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Untuk kedepannya, penerapan strategi e-business bisa diwujudkan dengan bentuk pengintegrasian teknologi web e-commerce dengan sosial media, mengingat saat ini sosial media telah berkembang menjadi sebuah saluran yang juga dipergunakan untuk menjalankan transaksi oleh banyak pelaku usaha yang dikenal dengan istilah e-commerce. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.